Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebaikan. Izin memperkenalkan diri, Taruna Utama Politeknik Ilmu Kemasyarakatan Angkatan 56. Nama Bagas Setiawan Ramadhani, STB 4805, Program Studi Manajemen Kemasyarakatan kelas B. Pada kesempatan kali ini dalam mata kuliah Hukum Keuangan Negara, saya akan menyampaikan satu materi yang berjudul Badan Layanan Umum ataupun BLU. Yang pertama, pengertian Badan Layanan Umum. Diatur dalam pasal 1 ayat 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. BLU atau Badan Layanan Umum merupakan instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. BLU ataupun Badan Layanan Umum merupakan format baru dalam pengelolaan keuangan negara sekaligus sebagai wadah baru bagi modernisasi manajemen keuangan sektor publik. Perubahan tersebut juga telah mengubah peran pemerintah terutama dalam hal hubungan antara pemerintah dengan masyarakat. Selanjutnya ialah tujuan Badan Layanan Umum. Badan Layanan Umum bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas dan penerapan praktik bisnis yang sehat. Selanjutnya ialah karakteristik Badan Layanan Umum. Yang pertama, berkedudukan sebagai lembaga pemerintah atau bukan kekayaan negara yang dapat dipisahkan. Yang kedua, menghasilkan barang atau jasa yang seluruhnya atau sebagian dijual kepada publik. Yang ketiga, tidak bertujuan mencari keuntungan. Yang keempat, dikelola secara otonom dengan prinsip efisien dan produktivitas ala korporasi. Yang kelima, rencana kerja atau anggaran dan pertanggungjawaban dikonsolidasikan pada instansi induk. Yang keenam, pendapatan dan sumbangan dapat digunakan secara langsung. Yang ketujuh, pegawai dapat terdiri dari PNS dan non-PNS. Dan yang terakhir, bukan sebagai subjek pajak. Gimana sih asas-asas dari Badan Layanan Umum? Yang pertama, Badan Layanan Umum beroperasi sebagai unit kerja Kementerian Negara, lembaga, pemerintah daerah untuk tujuan pemberian layanan umum yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh instansi induk yang bersangkutan. Yang kedua, BLU ataupun Badan Layanan Umum merupakan bagian perangkat pencapaian tujuan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan karenanya status hukum BLU tidak terpisah dari Kementerian Negara, lembaga, pemerintah daerah sebagai instansi induk. Yang ketiga, menteri ataupun pimpinan lembaga, gubernur, bupati, wali kota bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum yang didelegasikannya kepada BLU dari segi manfaat layanan yang dihasilkan. Selanjutnya yaitu pejabat yang ditunjuk mengelola Badan Layanan Umum bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pemberian layanan umum yang didelegasikan kepadanya oleh menteri, pimpinan lembaga, gubernur, bupati, wali kota. Yang kelima, Badan Layanan Umum menyelenggarakan kegiatannya tanpa mengutamakan pencarian keuntungan. Yang keenam, rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja Badan Layanan Umum disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan kinerja Kementerian Negara, lembaga, SKPD, pemerintah daerah. Dan yang ketujuh, Badan Layanan Umum ataupun BLU mengelola penyelenggaraan layanan umum sejalan dengan praktik bisnis yang sehat. Selanjutnya ialah bagaimana sih pola keuangan Badan Layanan Umum? Pola pengelolaan keuangan pada Badan Layanan Umum merupakan pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya, dalam hal ini pola keuangan terbagi menjadi tiga. Yang pertama, rencana strategis. Badan Layanan Umum menyusun rencana strategis bisnis 5 tahunan dengan mengacu kepada rencana strategis kementerian atau lembaga. Rencana strategis bisnis merupakan istilah yang pengertiannya sama dengan Renstra bagi instansi pemerintah. Oleh karena itu, penyusunan rencana strategis bisnis berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sesuai dengan instruksi Presiden tersebut, rencana strategis mengandung visi, misi, tujuan atau sasaran, dan program yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai. Yang kedua, penyusunan rencana bisnis dan anggaran. Rencana bisnis dan anggaran atau RBA, Badan Layanan Umum memuat antara lain, diantaranya kondisi kerja kinerja BLU tahunan berjalan. Yang kedua, asumsi makro dan mikro.
Yang ketiga, target kinerja output yang terukur. Yang keempat, analisis dan perkiraan biaya per output dan agregat. Yang kelima, perkiraan harga dan anggaran. Yang keenam, prognosa laporan keuangan. Perencanaan dan penganggaran BLU pada prinsipnya tidak berbeda dengan perencanaan dan penganggaran pada kementerian ataupun lembaga. Dan yang ketiga, pengintegrasian rencana bisnis dan anggaran dalam RKA-KL. RKA-KL sebagai dokumen usulan anggaran memuat sasaran terukur yang penyusunannya dilakukan secara berjenjang dari tingkat kantor atau satuan kerja ke tingkat yang lebih tinggi untuk melaksanakan penugasan dari menteri ataupun pimpinan lembaga. Ialah bagaimana pengelolaan keuangan dan barang dalam BLU. Yang pertama ialah pengelolaan kas. Pengelolaan kas Badan Layanan Umum dilakukan berdasarkan praktek bisnis yang sehat. Dalam melaksanaan pengelolaan kas, Badan Layanan Umum menyelenggarakan hal-hal sebagai berikut. 1. Perencanaan, penerimaan, dan pengelolaan kas. Yang kedua, pemungutan pendapatan atau tagihan. Yang ketiga, penyimpanan kas dan mengelola rekening bank. Yang keempat, pembayaran. Yang kelima, perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek. Yang keenam, pemanfaatan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan. Pengelolaan kas BLU dapat dilakukan melalui A. Penarikan dana yang bersumber dari APBN dengan menerbitkan SPM. B. Pembukaan rekening bank BLU oleh pimpinan BLU sesuai dengan ketentuan yang berlaku kecuali dalam rangka cash management. Yang C. Investasi jangka pendek dalam rangka cash management jika terjadi surplus kas pada instrumen keuangan dengan resiko rendah. Selanjutnya, pengelolaan piutang. Dalam pengelolaan keuangan, Badan Layanan Umum dapat memberikan piutang terkait dengan kegiatannya yang dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah sesuai dengan praktek bisnis yang sehat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Piutang BLU ataupun Badan Layanan Umum dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat oleh pejabat berwenang yang nilainya ditetapkan secara berjenjang. Kewenangan penghapusan piutang secara berjenjang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya ialah pengelolaan utang. Dalam kegiatan operasional dengan pihak lain, Badan Layanan Umum dapat memiliki utang yang dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab sesuai dengan praktek bisnis yang sehat. Pembayaran utang BLU pada prinsipnya menjadi tanggung jawab BLU. Pengelolaan utang harus sesuai dengan peruntukannya. Utang jangka pendek ditujukan hanya untuk belanja operasional, sedangkan utang jangka panjang hanya untuk belanja modal. Hak tagih atas utang Badan Layanan Umum kadaluarsa setelah 5 tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain oleh undang-undang. Perikatan peminjaman atau utang dilakukan sesuai dengan jenjang kewenangan yang diatur oleh Menteri Keuangan. Pengelolaan investasi. BLU tidak dapat melakukan investasi jangka panjang, kecuali atas persetujuan Menteri Keuangan. Investasi jangka panjang yang dimaksud antara lain adalah penyertaan modal, pemilikan obligasi untuk masa jangka panjang, atau investasi langsung seperti pendirian perusahaan. Jika Badan Layanan Umum mendirikan atau membeli badan usaha yang berbadan hukum, kepemilikan badan usaha tersebut ada pada Menteri Keuangan. Keuntungan yang diperoleh dari investasi jangka panjang merupakan pendapatan Badan Layanan Umum. Ialah penyelesaian kerugian. Setiap kerugian negara pada Badan Layanan Umum yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seorang diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mengenai penyelesaian kerugian negara, bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut. Setiap pimpinan kementerian negara atau lembaga dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi setelah mengetahui bahwa dalam kementerian negara ataupun lembaga yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun. Bagaimana sih syarat terbentuknya BLU? Persyaratan pembentukan BLU ataupun Badan Layanan Umum terbagi menjadi 3 kategori, yaitu persyaratan substantif, teknis, dan administratif. Yang pertama ialah persyaratan substantif. Persyaratan substantif terpenuhi apabila satuan kerja ataupun satker menyelenggarakan pelayanan umum berupa 1. Penyediaan barang dan atau jasa pelayanan umum yang dapat berupa bidang kesehatan, bidang pendidikan, dan bidang lainnya. Kedua, pengelolaan wilayah ataupun kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum yang dapat berupa badan pengusahaan kawasan, otorita, dan kawasan pengembangan ekonomi terpadu. Dan atau yang terakhir,
pengelolaan dana khusus untuk meningkatkan ekonomi dan atau pelayanan kepada masyarakat yang dapat berupa lembaga atau badan pengelolaan dana investasi, dana bergulir, dan dana abadi pendidikan. 2. Persyaratan teknis. Persyaratan teknis terpenuhi jika Satker memenuhi ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, kinerja pelayanan umum layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui penetapan sebagai BLU dan kinerja keuangan sehat. Yang ketiga, persyaratan administratif. Persyaratan administratif terpenuhi apabila Satker menyajikan seluruh dokumen persyaratan administratif sebagai berikut. Yang pertama, pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat. Yang kedua, pola tata kelola merupakan peraturan internal yang paling sedikit meliputi penetapan organisasi dan tata laksana, akuntabilitas, dan transparansi. Yang ketiga, rencana strategis bisnis atau RSB berupa dokumen perencanaan 5 tahunan yang disusun oleh pemimpin BLU dengan mengacu kepada rencana strategis kementerian negara ataupun lembaga. Yang keempat, laporan keuangan pokok yang disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan. Yang kelima, standar pelayanan minimum. Standar pelayanan minimum yang ditetapkan oleh menteri ataupun pemimpin lembaga. Dan yang terakhir ialah laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen. Materi yang telah saya sampaikan dapat ditarik sebuah kesimpulan terkait badan layanan umum dalam keuangan negara, yang mana badan layanan umum dapat dibentuk di semua lembaga dan instansi pemerintahan, baik di pemerintahan pusat maupun di daerah. Di pemerintahan pusat, badan layanan umum ialah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan. Sedangkan badan layanan umum yang dibentuk di tingkat daerah atau yang dikenal dengan BLUD adalah SKPD ataupun unit kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah, di mana juga memiliki kesamaan fungsi dan tujuan dengan BLU yang ada di tingkat pusat. Selanjutnya, dalam melakukan kegiatannya, BLU dikelola secara otonom dengan prinsip efisiensi dan produktivitas ala korporasi. BLU bukan hanya terkait dengan visi, misi, dan program kerja secara umum, tetapi juga BLU terkait dengan keleluasaan dalam mengelola keuangan secara mandiri, sekaligus mencari pendapatan sendiri melalui pelayanan yang diberikan. Namun, untuk menunjukkan bahwa Badan Layanan Umum merupakan bagian dari instansi pemerintah atau SKPD, maka dalam pengelolaan keuangan tersebut tetap mendapat dana dari pemerintah, apakah itu melalui APBN ataupun APBD. PP nomor 23 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum mengatur lebih rinci mengenai BLU ataupun Badan Layanan Umum, yakni menyangkut tujuan, asas, persyaratan, penetapan, pencabutan, standar layanan, tarif layanan, pengelolaan keuangan, dan tata kelola Badan Layanan Umum. Dengan melalui pola BLU dimaksud sebagaimana juga diamanatkan oleh penjelasan PP 23 tahun 2005, diharapkan tidak sekedar sebagai format baru dalam pengelolaan APBN ataupun APBD, tetapi BLU diharapkan dapat menimbulkan pewadahan baru bagi pembaharuan manajemen keuangan sektor publik demi meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Baik, itu tadi penyampaian materi yang telah saya sampaikan terkait dengan BLU ataupun Badan Layanan Umum. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian terdapat kekeliruan ataupun kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Poltekip pasti sukses.